أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita lanjutkan kembali pembatal-pembatal puasa. Pembatal puasa yang keempat yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja bisa membatalkan puasa seseorang dan wajib baginya mengqadha'nya dan tidak ada kafarah atasnya. Ini sebagaimana yang disepakati oleh ulama mazhab yang empat. Adapun dalilnya asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Man istaqa'a wa huwa sha'imun fa 'alaihi al-qadha' wa man zara'ahu al-qai' fa laysa 'alaihi al-qadha'." Barang siapa yang muntah dengan sengaja saat ia berpuasa, maka dia harus mengganti puasanya. Dan barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka dia tidak wajib menggantinya. Hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Dan tidak ada dalil yang mengharuskannya membayar kafarah. Jika dia muntah dengan tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Sebagaimana kesepakatan ulama mazhab yang empat, dan dikatakan ijma' dalam hal ini, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnul Munzir. Beliau berkata, wa ajma'u ala annahu la syai'a 'ala as-sha'im idza zara'ahu al-qai'. Dan para ulama telah ijma' bahwasanya tidak mengapa atau tidak batal puasanya seorang yang tidak sengaja muntah. Dalam kitabnya Al-Ijma' halaman 49. Pembatal berikutnya yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Seorang wanita yang haid dan nifas di siang hari bulan Ramadan atau di penghujung harinya sebelum matahari terbenam beberapa saat, maka rusak atau batal puasanya dan wajib baginya mengqadha'nya. Dalilnya sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Apabila seorang wanita itu sedang mengalami haid, maka dia tidak ada kewajiban salat dan juga puasa. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga riwayat dari Mu'adzah. Beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, "Sa'altu Aisyata faqultu." Aku bertanya kepada Aisyah seraya berkata, "Ma balul haidhi taqdis sauma wala taqdis salata." Kenapa wanita yang haid dia mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu dari golongan Haruriyah? Qultu lastu biharuriyatin walakinni as'al. Aku menjawab, aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Qalat kana yusibuna dzalika fanu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Aisyah berkata, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Muslim. Dan telah datang ijma' dalam hal ini sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hazm, Ibnu Rushd dan Al-Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Sabata bis sunnati wattifaqil muslimin." Telah datang dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kesepakatan kaum muslimin, anna damal haid yunafis saum. Bahwasanya darah haid bisa membatalkan puasa. Fala tasumul haidu, maka tidak boleh seorang yang lagi haid berpuasa. Lakin taqdi as-siyam, akan tetapi wajib baginya mengqadha puasanya. Al-Imam An-Nawawi pernah berkata dalam menjelaskan hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, qauluha fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Kami dahulu diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadzal hukum muttafaq alaih. Hukum ini telah disepakati atasnya.
ajma'al muslimun ala anna al-haid wan nufasa la tajibu alaihim as-salatu wala saumu. Dan kaum muslimin telah ijma', telah sepakat bahwasanya orang yang haid dan juga nifas tidak wajib bagi mereka untuk sholat dan juga puasa fil hal, ketika dalam keadaan tersebut. Wa ajma'u ala annahu la yajibu alaihima qada'us shalah. Dan para ulama dan kaum muslimin telah ijma' bahwasanya tidak wajib bagi keduanya untuk mengqadha salat. Wanita haid dan nifas tidak wajib mengqadha salatnya. Wa ajma'u ala annahu yajibu alaihima qada'us shaum. Dan kaum muslimin telah ijma' bahwasanya wajib bagi keduanya untuk mengqadha puasa. Dan apakah wajib menahan diri di sisa hari tersebut dikarenakan keluarnya darah haid atau darah nifas? Jawabannya, dia tidak harus menahan diri di sisa harinya. Ini sebagaimana mazhab jumhur ulama al-Hanafiyah, al-Malikiyah, Syafi'iyah. Dan seseorang wanita yang wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut misalnya dia terkena kafarah, jika di tengah-tengah 2 bulan tersebut dia haid, maka dia tidak boleh berpuasa. Dan ini tidak termasuk yang memutuskan puasanya, sebagaimana ijma' dalam hal ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Taimiyah. Kemudian berikutnya di antara pembatal puasa yaitu gila dan pingsan. Dan pembahasan ini sudah kita bahas dalam pembahasan syarat-syarat puasa. Berikutnya, pembatal berikutnya yaitu murtad. Seseorang yang murtad dan dia dalam keadaan berpuasa, maka batal puasanya, sebagaimana yang telah kita bahas dalam syarat-syarat puasa. Dan ini ijma' para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Qudamah dan Al-Imam An-Nawawi. Berikutnya di antara pembatal puasa yaitu dia berazam atau berniat untuk berbuka. Seseorang yang berniat di siang hari bulan Ramadan untuk memutuskan puasanya, maka batal puasanya. Dan wajib baginya mengqadha puasanya tersebut dan menahan diri di sisa harinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.